Perkenalkan, nama saya Akila Nidiningrum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 45 butir Pancasila. Apa aja sih 45 butir Pancasila itu? Kita bahas di video berikutnya ya. Apa aja sih 45 butir Pancasila? 45 butir Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung ke dalam 5 sila Pancasila ke dalam bentuk sikap, perilaku, atau tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, butir-butir ini sendiri dijadikan pedoman praktis agar masyarakat Indonesia bisa lebih mudah memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu sendiri terdiri dari 5 sila, tetapi setiap silanya mempunyai makna yang bisa dijadikan pemerintah untuk merumuskan 45 butir yang menjelaskan apa aja sih sikap atau perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya Pancasila itu tidak hanya dihafal tapi dipahami dan diamalkan. Sila pertama. Sila pertama sendiri ada 7 butir. Yang pertama, bangsa Indonesia sendiri percaya kepada Tuhan dan berusaha hidup sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, setiap orang bebas menjalankan sesuai keyakinan masing-masing. Yang ketiga, umat beragama tidak saling menghormati dan bekerja sama walaupun berbeda keyakinan. Yang keempat, kita harus hidup rukun dengan semua orang meski agamanya berbeda. Yang kelima, hubungan dengan Tuhan adalah urusan pribadi, tidak boleh dipaksakan. Yang keenam, setiap orang berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dilarang memaksa orang lain untuk ikut agama atau kepercayaan tertentu. Sila kedua. Sila kedua sendiri ada 10 butir. Yang pertama, semua manusia harus dihargai karena punya martabat yang sama. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, atau status sosial. Yang ketiga, harus saling menyayangi sebagai sama manusia. Yang keempat, harus belajar tenggang rasa dan menghormati perbedaan. Yang kelima, tidak boleh semena-mena atau bertindak kasar terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan dan kebaikan. Yang ketujuh, suka membantu orang lain yang sedang kesulitan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ke-9, kita adalah bagian dari seluruh umat manusia, bukan hanya dari satu kelompok. Yang ke-10, harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga. Sila ketiga sendiri ada 7 butir. Yang pertama, kepentingan bangsa harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketujuh, siap berkorban demi negara jika dibutuhkan. Yang ketiga, cinta tanah air dan siap membela negara. Yang keempat, bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kelima, ikut menjaga perdamaian dan keadilan dunia. Yang keenam, persatuan bangsa dibangun dari keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir atau yang ketujuh, bersikap ramah dan menghargai perbedaan demi menjaga persatuan. Sila keempat. Sila keempat sendiri ada 10 butir. Yang pertama, semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan utamakan musyawarah atau berdiskusi bersama. Yang keempat, musyawarah harus dilakukan dengan rasa kekeluargaan. Yang kelima, keputusan hasil musyawarah harus dihormati. Yang keenam, keputusan yang diambil harus dijalankan dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, dalam musyawarah utamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Yang kedelapan, diskusi dilakukan dengan pikiran jernih dan hati yang baik. Yang kesembilan, keputusan bersama harus adil, benar, dan demi persatuan. Dan yang terakhir atau yang ke-10, wakil rakyat dipilih karena dipercaya bisa membawa suara rakyat. Sila kelima. Sila kelima sendiri ada 11 butir. Yang pertama, hidup saling membantu dan bekerja sama secara kekeluargaan. Yang kedua, bersikap adil kepada semua orang. Yang ketiga, hak dan kewajiban harus seimbang, jangan cuma menuntut hak. Yang keempat, menghormati hak milik dan pendapat orang lain. Yang kelima, suka membantu orang lain agar mereka bisa mandiri. Yang keenam, tidak memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Yang ketujuh, jangan hidup mewah berlebihan jika itu menyakiti orang lain. Yang kedelapan, gunakan harta secara bijak dan tidak merugikan orang banyak. Yang ke-9, rajin bekerja dan tidak malas. Yang ke-10, menghargai hasil karya orang lain, apalagi jika bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang terakhir atau ke-11, ikut serta dalam usaha untuk membuat masyarakat sejahtera dan adil.